Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Semoga kita semua sehat-sehat selalu di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sobat-sobat yang terkasih, akhir-akhir ini kekristenan diserang di dunia YouTube dengan menghina, memfitnah, mengolok, mengejek. Salah satunya mereka mengatakan orang-orang Kristen itu menuhankan manusia atau manusia dijadikan Tuhan, dan mereka berkata itu sama dengan penyembahan berhala. Sobat-sobat yang terkasih, apapun kata dunia, kita harus berpegang teguh kepada firman Allah. Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah satu. Tidak ada Bapa, tidak ada Firman. Tidak ada Firman, tidak ada Roh Kudus. Matahari, cahaya matahari, dan panas matahari. Tidak ada matahari, tidak ada cahaya matahari. Tidak ada cahaya matahari, tidak ada panas matahari. Bukan berarti matahari ada tiga, matahari cuma satu. Tapi dinyatakan dalam tiga bagian, bagian cahaya dan bagian panas matahari. Namun hanya satu, yaitu matahari cuma satu. Tidak ada Allah, tidak ada Firman. Tidak ada Firman, tidak ada Roh Kudus. Itulah yang dikatakan Yohanes 1 ayat pertama, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Jelas Alkitab menyatakan itu. Jadi kalau ada pemimpin-pemimpin agama lain yang coba masuk dengan logika kitab suci mereka, tidak akan pernah connect dengan Alkitab, tidak akan pernah nyambung dengan Alkitab. Dan justru Alkitab bilang orang yang menantang Yesus, menolak Yesus, dia adalah antikristus. Jadi orang-orang Kristen harus berpegang teguh kepada firman Allah, jangan goyah, karena iblis sementara bekerja keras untuk menghalangi anugerah keselamatan. Karena setan tidak mau masuk neraka sendiri, makanya dia mulai mengajak banyak orang untuk masuk neraka bersama-sama dengan dia. Salah satunya adalah mereka yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Semua ini dijadikan oleh firman Allah. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di ayat yang ke-14, saya loncat ke bawah dari Yohanes 1, firman itu telah menjadi manusia. Jadi bukan Allah atau Bapa di sorga itu yang jadi manusia, karena Allah Bapa itu tidak bisa dilihat. Jadi yang jadi manusia itu firman. Firman kan ajaib. Dia mau jadi pohon bisa, dia mau jadi apa saja bisa, karena dia firman yang ajaib. Jadi yang jadi manusia itu firman, bukan Allah Bapa. Karena Allah Bapa itu tidak bisa dilihat oleh siapapun. Makanya firman turun ke dalam dunia. Dengan keajaiban firman, maka dia ada di kandungan Maria untuk dilahirkan seperti manusia pada umumnya. Tapi dia manusia ajaib, manusia yang tidak berdosa. Karena itulah layaklah darahnya untuk menguduskan manusia. Jadi manusia ditebus bukan dengan bara yang fana, tapi dengan darah yang kudus, yaitu darah anak domba Allah, yaitu darah Yesus Kristus.
yang sanggup menghapus, menyucikan manusia dari dosa. Tanpa Yesus tidak bisa disucikan, karena perbuatan baik tidak bisa bawa kita ke surga. Perbuatan baik tanpa percaya Yesus, perbuatan baik itu tidak ada arti apa-apanya, karena semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita tidak menuhankan manusia atau manusia dijadikan Tuhan, tidak. Memang firman itu Tuhan yang harus disembah. Makanya ketika dia melakukan karya keselamatan, dia dihina, dia dicambuk, dia disalibkan, dia mati, saudaraku yang kekasih, sebagai penebus. Dan ketika mayatnya itu dikuburkan tidak menjadi bau busuk, karena saudara yang kekasih, firman itu menyatu dengan mayat itu, saudara. Dan saudara yang kekasih, pada hari ketiga dia bangkit, dia mati sendiri, dia bangkit sendiri, dia naik ke surga sendiri, karena dia adalah Allah yang berkuasa mengatasi alam semesta. Karena Allah dan firman itu satu, tidak bisa dipisahkan. Makanya Alkitab berkata, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya firman itu pulang kembali menyatu dengan Allah, sehingga kemuliaan Allah di dalam Yesus itulah yang orang bisa melihat Allah di dalam Yesus. Tapi tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat Allah, hanya bisa melihat Allah di dalam Yesus, karena dia firman yang kembali ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya dia menyatu kembali dengan Allah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Jadi Allah mengutus firman-Nya jadi manusia. Makanya saudara, Alkitab tidak menjelaskan, tapi Alkitab menyatakan Allah Bapa itu kekal, firman di dalam Yesus itu kekal, Roh Kudus itu kekal. Tidak ada satu nabi hebat yang naik ke surga dan dia berkata dia menyiapkan tempat bagi pengikutnya. Selain Yesus yang naik ke surga dan dia berkata dia menyiapkan tempat bagi pengikut-pengikutnya. Jadi yang punya surga itu namanya Yesus. Di surga tidak ada kawin-mawin. Di surga tidak ada kawin dengan bidadari. Kalau di surga ada kawin-mawin, itu bukan surga namanya. Itu namanya Indonesia yang penuh dengan kawin-mawin. Tapi surga itu kudus, dan orang-orang yang dikuduskan oleh darah Yesus yang berhak masuk di sana untuk menyembah, memuji Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sebab itu mari orang-orang Kristen dimanapun berada, pegang teguh firman Allah. Jangan mau digoyahkan oleh pengajar-pengajar yang bukan dari Kristen, yang hanya ingin memutarbalikkan fakta seolah-olah mereka paling benar, tapi sebenarnya mereka sementara membawa banyak orang menuju kepada kebinasaan. Karena orang yang menolak Yesus menolak surga. Orang yang menolak Yesus, maka dia menolak pengampunan dosa. Ingat, hanya Yesus juru selamat, dan hanya dia yang bisa mengampuni dosa. Tidak percaya Yesus, dosa tidak diampuni. Itulah firman Allah. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Salam kemenangan iman.